Pemerintah didesak untuk menghentikan sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur, Kaltim. Salah satu pihak yang meminta agar pembangunan IKN dihentikan sementara, yakni Greenpeace. Kajian tentang daya dukung lingkungan dan sosial menjadi salah satu alasan Greenpeace meminta pemerintah untuk menyetop dahulu segala kegiatan pembangunan IKN. Hal ini menyusul banjir di penyangga yang kerap terjadi, serta terbaru adalah Jalan Samboja Sepaku sebagai akses utama menuju IKN, terbelah akibat longsor. Juru kampanye Greenpeace Indonesia, Rio Rompas, menegaskan hal itu kepada Kompas.com, Senin, 23 Desember 2024. Dalam catatan Greenpeace, banjir di penyangga IKN tahun 2024 ini sudah terjadi 4 kali. Sementara tahun 2023 lalu terjadi sebanyak 3 kali. Ini artinya frekuensi banjir terus meningkat sejak IKN dibangun dalam 3 tahun belakangan ini dengan cara-cara serampangan. Kata Rio, penghentian sementara pembangunan IKN perlu dilakukan, mengingat perubahan iklim yang berdampak pada daya dukung lingkungan semakin nyata. Apalagi menilik rencana pemerintah yang akan menggeber pembangunan gedung-gedung yang dirancang melengkapi ekosistem eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta hunian ASN hingga operasional pada tahun 2028 hingga 2029 mendatang. Pembangunan gedung-gedung ini tentu akan menerabas tutupan hutan. Meskipun, lahan yang akan digunakan merupakan hutan tanaman industri, HTI, yang tidak sama dengan hutan alami. Namun tetap saja berdampak pada daya dukung lingkungan sekitarnya. Mengutip data Forest Watch Indonesia, FWI, dalam kurun waktu 3 tahun, 2018 hingga 2021, saja, deforestasi di wilayah IKN mencapai 18.000 hektar, dengan 14.010 hektar diantaranya berada di hutan produksi. Kemudian, 3.140 hektar di area penggunaan lain, APL, sisanya 807 hektar di Tahura, 9 hektar hutan lindung, dan 15 hektar di area lainnya. Sementara sepanjang 2022 sampai Juni 2023, luas areal terdeforestasi mencapai 1.663 hektar. Hal ini juga sejalan dengan adanya penampakan perubahan tutupan yang ditampilkan oleh National Aeronautics and Space Administration, NASA, atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 2024. Rio menengarai, deforestasi di IKN yang demikian masif, telah mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya habitat flora dan fauna, erosi tanah, dan pencemaran. Lebih dari itu, deforestasi hutan alam ke depan dapat menghilangkan fungsi hutan sebagai konservasi air dan tanah, pengatur iklim mikro, serta sumber pangan dan obat-obatan bagi masyarakat. Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menegaskan tetap pada komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui upaya reforestasi. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Safitri, mengatakan, reforestasi merupakan satu dari beberapa strategi yang dilakukan Otorita IKN. Namun menurut Rio, kegiatan reforestasi OIKN ini tidak cukup untuk mencegah bencana hidrologi, apalagi menghutankan kembali hutan alami Kalimantan. Oleh karena itu, Rio menilai realisasi pembangunan IKN saat ini justru berjalan diametral dengan konsep dan semangat dari jargonnya sendiri, yakni Smart Forest City. Sebagaimana target pembangunan IKN, yaitu menciptakan 75% ruang hijau di kawasan, yang terdiri dari 65% kawasan lindung dan 10% kawasan ketahanan pangan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ibu Kota Negara. Konsep kota hutan yang diterapkan IKN menekankan pentingnya harmoni antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan, menjadikan penanaman pohon sebagai langkah utama menuju keberlanjutan ekologis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.